Malah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Romo Saryono, yang saya hormati segenap umat Buddha yang berkenan hadir maupun yang tidak hadir dalam doa rutin pada kesempatan pagi ini, yang akan mengikuti lewat videonya, dan juga secara khusus kami ikut berduka atas meninggalnya almarhum Bapak Hartono atau Bapak Nono, yang beliau tinggal di Bekasi, di kota Bekasi, dan meninggal karena kecelakaan. Atas nama keluarga yang ditinggalkan untuk membantu perjalanan arwah almarhum Bapak Hartono, memohon atau minta bantuan doa dari kami agar arwahnya segera menikmati alam bahagia, segera bisa tenang, damai, dan bahagia, dan bisa melepaskan dari segala bentuk kemelekatan-kemelekatan. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, tidak gampang, tidak mudah merelakan, mengikhlaskan seseorang yang telah berkumpul di tengah-tengah keluarga sekian lama, sekian puluh tahun. Maka begitu ditinggal kematian oleh orang yang dicintai, orang yang telah berkumpul sekian lama, akan menimbulkan duka, akan menimbulkan penderitaan. Maka di dalam beberapa kesempatan Sang Buddha menggunakan beberapa perumpamaan-perumpamaan untuk dimengerti oleh keluarga yang ditinggalkan. Perumpamaan-perumpamaan itu diambil oleh Sang Buddha dengan apa yang didekat dalam kehidupan kita. Salah satu contoh dikatakan, tiada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Sampai sekarang pun tidak ada alat infus atau alat-alat kedokteran pun yang digunakan untuk mencegah agar seseorang tidak meninggal atau mengalami kematian. Memang kalau kita lihat di ICU ya, tempat perawatan intensif, kita bisa lihat beberapa alat-alat pendeteksi jantung maupun alat-alat yang lain. Namun alat-alat itu berfungsi untuk memperpanjang memperpanjang usia dalam jangka waktu tertentu. Namun ternyata sekalipun diperpanjang dengan cara apapun, kematian pasti terjadi juga. Saya sering diminta untuk mendoakan di tempat ICU. Ternyata sudah ada beberapa hari tinggal di situ, dirawat di situ. Apa berita yang saya terima? Kebanyakan kalau sudah di ruang situ biasanya kematian. Ya ada yang 1-2 saja, tapi prosentasenya yang saya lihat itu biasanya beritanya berita kematian, bukan kesembuhan. Sang Buddha menjelaskan menggunakan perumpamaan yang sulit untuk diterima oleh keluarga yang ditinggalkan, agar bisa mengerti dan memahami dan menerima kematian itu. Dicontohkan dalam kitab suci, tadi kita baca bersama-sama halaman 28, dikatakan demikian. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Jadi kematian seseorang, rezeki seseorang, jodoh seseorang itu masih merupakan rahasia sampai sekarang. Umur berapa kita pun juga masih rahasia. Di tempat mana kita akan meninggal juga masih rahasia. Penyakit apa, penyebabnya apa juga masih merupakan rahasia bagi seseorang. Namun yang jelas, setelah seseorang itu dilahirkan, sepanjang hidupnya pasti akan selalu dibayang-bayangi dengan kematian. Agar seorang tidak menakuti kematian yang pasti datang itu, maka Sang Buddha dalam beberapa kesempatan menganjurkan agar selalu melakukan perenungan tentang kematian, bergaul dengan kematian. Kalau di salah satu suku India di Agori, agar seseorang tidak takut terhadap kematian, apa yang dilakukannya? Jadi ketika ketemu mayat, ada sebuah cerita, dia makan bagian dari mayat itu.
Tentunya ini sebagai simbol atau sungguhan kita tidak tahu. Jadi biar bergaul terbiasa dengan kematian, bahkan dimakannya. Sebetulnya tidak jauh-jauh dari India, kita pun juga bisa setiap saat melakukan perenungan tentang kematian. Kalau tadi suku Agur itu menggunakan mayat sebagai objek untuk tidak takut kematian, kalau kita bisa juga menggunakan apa yang kita makan. Pakai ayam goreng, bebek goreng, lele goreng. Yang kita makan itu kan juga barang mati semua. Pernahkah kita merenung di saat makan ayam goreng, bebek goreng? Suatu saat nanti saya juga akan seperti ini, yang seperti yang saya makan ini. Artinya kita bergaul dengan kematian. Yang kita lakukan di saat kita makan barang-barang yang sudah mati, yang tadinya hidup, adalah kenikmatan-kenikmatan. Ayam ini enak, bebek ini enak, lele ini enak, gurami ini enak. Jarang terlintas dalam pikiran kita untuk merenungkan bahwa saya pun juga akan mengalami kematian seperti yang saya makan hari ini. Ya, itu bisa juga dilakukan seperti itu. Kemudian perenungan terhadap kematian juga di saat kita pergi di tempat kremasi, tempat penguburan, kita juga bisa melakukan. Hari ini, saat ini saya menunggui mengantarkan temanku, orang tuaku di pekuburan atau di kremasi. Suatu saat nanti saya pun akan demikian. Demikian pula di saat kita mengunjungi di sini tempat penitipan abu jenazah maupun foto ini. Perenungan-perenungan datangnya kematian pun juga harus kita lakukan setiap saat. Dengan selalu merenungkan kematian itu, hidup kita akan berubah. Di saat setiap saat, setiap detik, setiap kesempatan kita ingat kematian. Apa bekal kematian itu? Yaitu kebaikan-kebaikan. Ada bangsa Butan, itu menjadi bangsa yang paling bahagia. Apa resepnya menjadi bangsa yang paling bahagia? Resepnya melakukan perenungan akan kematian. Jadi dengan selalu ingat kematian, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi hidup kita dan juga bagi orang lain. Kita tidak pernah merugikan orang lain. Saya tidak akan berbuat jahat kepada orang lain. Sebab kalau kejahatan kita lakukan, itu akan membawa ketakutan bagi kita, sebab akan masuk di alam penderitaan. Tapi bagi seseorang yang melakukan kebaikan-kebaikan, kemana arahnya? Yaitu alam-alam bahagia. Kemudian perumpamaan yang kedua yang disebutkan oleh Sang Buddha untuk menggambarkan kematian yang sulit diterima oleh sebagian besar manusia, seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Periuk keramik kita lihat sebagai hiasan-hiasan. Begitu indah dilihat, begitu menawan kita lihat keramik-keramik itu. Ada beberapa sebab-sebab nantinya kita tidak tahu. Yang sebagus itu, semahal itu pun juga akan pecah, akan hancur. Demikian pula kehidupan yang kita jalani. Sesehat apapun tubuh kita, fisik kita pun suatu saat nanti akan mengalami kematian. Semoga Bapak Ibu sekalian dengan rutin kita membawakan doa-doa ini setiap tanggal 1, tanggal 15, kita akan selalu diingatkan bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak kekal, tidak abadi. Semoga akan selalu memberi semangat kita untuk mengisi kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikan. Saya ucapkan selamat jalan almarhum Bapak Hartono maupun almarhum yang lain. Semoga segera terlahir di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu.